Salam. Saudara-saudara pemirsa dimanapun berada pada saat ini. Pada saat yang indah ini, marilah kita belajar dari firman Tuhan. Saya Pendeta Hemat Sibuya, Gembala Jemaat di Gereja Masehat Penari ke-7, Jemaat Kebayoran. Pada saat ini, saya hadir di hadapan saudara-saudara pendengar yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mau membahas satu topik yang sangat menarik dari kitab Wahyu. Dan kita lihat ini, kitab Wahyu pasal 12, dan kita lanjutkan kitab Wahyu pasal 13. Dan untuk membahas dua pasal ini, saya memberikan satu judul, yaitu Naga dalam Nubuatan. Naga dalam Nubuatan. Kita tahu bahwa kitab Wahyu ditulis dalam bentuk lambang. Kenapa kitab Wahyu ini ditulis dalam bentuk lambang? Saudara pemirsa, kita baca Alkitab, ada 3 buku yang ditulis dalam bentuk lambang. 1, kitab Daniel, kedua, kitab Yehezkiel, dan yang ketiga, kitab Wahyu. Kenapa 3 kitab ini ditulis dalam bentuk lambang-lambang? Mengapa kitab Yesaya tidak ditulis dalam bentuk lambang? Kenapa kitab Yeremia yang lain tidak ditulis dalam lambang-lambang? Kalau kita baca sejarahnya, saudara-saudara, 3 buku ini ditulis ketika penulisnya dibuang, berada dalam pembuangan. Dan dibuang oleh yang membenci kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Daniel, kitab Daniel ditulis dalam bentuk lambang. Kenapa Daniel itu ketika menulis kitabnya, kitab Daniel, dia berada dalam pembuangan di Babylon. Dan dia berada di istana Babylon. Dan demikian juga kitab Yehezkiel, dia berada di pembuangan di Babylon, dan dia melayani umat-umat Tuhan yang dibuang di Babylon di tepi sungai Kebar. Dan kita lihat bahwa Daniel, Yehezkiel, dan Yeremia dikenal sebagai contemporary prophets atau nabi-nabi yang sejaman. Tetapi Yeremia pada waktu yang sama melayani di Yerusalem. Daniel pada saat yang sama melayani di Babylon, di istana. Dan Yehezkiel melayani di sungai Kebar di Babylon. Tetapi kitab Yeremia tidak bentuk lambang-lambang, karena kitab itu ditulis di Yerusalem. Tetapi Daniel, ketika dia berada dalam pembuangan, dia menulis kitab Daniel ini. Kalau Daniel itu tidak menulis dalam bentuk lambang, sudah pasti musuh kebenaran itu akan menghanguskan kitab Daniel dan Yehezkiel ini, dan tidak akan sampai ke tangan saudara dan saya. Karena kitab Daniel itu berbicara tentang orang yang membuangnya, yaitu kerajaan Babylon. Berbicara tentang Babylon, jadi ditulis dalam bentuk lambang, supaya firman ini sampai kepada kita. Dan demikian juga kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos. Dan itu pada zaman Kaisar Domitian. Dia dibuang di Pulau Patmos. Dan ketika itu, ketika Yohanes mendapat wahyu ini, wahyu yang dia terima ini ada hubungannya dengan Kaisar yang membuang dia di sana. Jadi kitab Yohanes ditulis dalam bentuk lambang, supaya setiap kitab yang keluar dari Pulau Patmos dan yang masuk ke Pulau Patmos, ketika disensor, orang-orang yang mensensornya tidak mengerti karena ditulis dalam bentuk lambang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kitab Wahyu ditulis dalam bentuk lambang, supaya firman ini sampai kepada saudara dan saya. Baik, saudara-saudara, pada saat ini, karena kitab Wahyu itu ditulis dalam bentuk lambang, maka
kata naga dalam nubuatan berarti naga itu adalah bentuk lambang. Saudara-saudara, pemirsa dimanapun saudara berada, apakah yang dilambangkan oleh naga itu? Baik, banyak kita mempelajari Alkitab dan mengetahui naga itu. Tentu kalau pada saat ini kita lihat naga yang pertama kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 sampai 9. Saya baca di sini, saudara. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara pemirsa, di sini cerita mengenai naga itu. Siapakah naga itu menurut kitab Wahyu 12 yang kita baca tadi? Oh, jelas sekali. Di ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan. Naga itu adalah iblis atau setan. Dan saya ingin menyinggung sedikit ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Ini kalau Alkitab ini dibaca oleh orang awam, akan timbul pemahaman yang berbeda-beda di dalam hatinya. Timbul peperangan di sorga. Peperangan apa yang terjadi di sorga? Seperti apa peperangan itu? Saudara-saudara, saya cek di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani mengenai peperangan ini. Harusnya ini tidak diterjemahkan peperangan. Karena peperangan itu menurut saya ada tembak-menembak, ada rusak-merusak, hancur-menghancurkan. Itu kalau perang. Tetapi peperangan yang dimaksud di sini, kata peperangan itu dari bahasa Greek disebutkan berasal dari kata polemon. Polemon, maka timbullah polemon di sorga. Dari situ kata polemik. Jadi yang terjadi di sorga bukan peperangan seperti tembak-menembak, tetapi polemik. Polemik antara Allah dengan Lucifer, yaitu iblis. Dan itu yang kita lihat terjadi di sorga. Baik. Tetapi kita mau temukan tadi bahwa naga itu pertama melambangkan iblis, setan. Baik, kalau begitu saudara-saudara, manakah naga yang kedua? Saya mau tunjukkan kepada pemirsa, setelah mempelajari kitab Wahyu dengan baik, saya temukan ada naga yang lain. Ya, kalau tidak 3, mungkin 4 naga saya temukan di kitab Wahyu pasal 12 dan pasal 13 ini. Naga yang pertama tadi yaitu iblis atau setan. Mana naga yang kedua? Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dengan baik dan kita pahami dari konteks sejarah. Saya akan baca, saya akan tunjukkan, dan saudara bisa menebak sendiri mana siapa itu naga yang kedua itu. Wahyu pasal 12 ayat yang keempat bagian B. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudara-saudara, kita lihat di sini naga yang lain.
Ya, naga yang kedua disebutkan. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan anaknya itu. Yang mau berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan anaknya itu untuk menelan anaknya. Pemirsa, tolong perhatikan kata anaknya. Bagaimana cara menulisnya? Lembaga Alkitab Indonesia menulis anaknya A-nya besar. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang mau dilahirkan di Bethlehem. Pertanyaan saya, siapakah naga yang mau menelan bayi Yesus segera sesudah dia dilahirkan? Siapa saudara naga itu? Oke, sejarah Alkitab menyebutkan bahwa Herodes ketika dia tahu ada seorang raja yang lahir, dia terkaget. Dan dia bilang kepada orang Majus itu, selidikilah. Dan sesudah kamu menemukannya, kasih tahu kepada saya supaya saya ikut menyembah dia. Tetapi Herodes mau membunuh bayi Yesus. Dan kita baca di dalam kitab Injil bahwa Herodes membunuh anak umur 2 tahun ke bawah. Untuk apa? Mau menelan anaknya, yaitu bayi Yesus Kristus, segera sesudah dia dilahirkan di Bethlehem. Dengan demikian, pemirsa, siapakah naga yang kedua ini? Yaitu tidak lain, tidak bukan, adalah Herodes. Siapakah naga yang berdiri di hadapan perempuan untuk menelan anaknya, bayinya Yesus Kristus? Tidak lain adalah Herodes. Kalau begitu, dari mana datangnya Herodes ini? Herodes itu adalah kerajaan Roma, yaitu Roma kekafiran, Roma kafir. Karena kerajaan Roma ini ada Roma kekafiran, itulah Raja Herodes. Baik, kalau begitu sekarang kita sudah menemukan naga yang pertama yaitu iblis atau setan. Naga yang kedua adalah Herodes. Tapi saya sebutkan ini 2 tapi 1. Sesungguhnya itu adalah iblis. Dialah naga yang bertempur di sorga, yang berpolemik di sorga. Dan dia yang mau merebut tahta kekuasaan Allah di sorga. Dan dialah yang mengadakan permusuhan dengan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya ketika Yesus lahir lahir di Bethlehem, maka naga itu mau menelan bayi Yesus. Sekarang, siapakah naga yang kedua yang kita temukan di Alkitab? Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dengan teliti. Jadi kita sudah menemukan ada 2 naga. Ya, 1 iblis, yang kedua yaitu Herodes, yaitu Roma kafir. Baik, saudara-saudara. Sampai di sini, nanti kita akan temukan naga yang ketiga yang berikutnya. Terima kasih.